Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Sani Nur Anissa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kajian pustaka dari judul penelitian yang sudah saya ambil, yaitu aplikasi pembayaran listrik pasca bayar menggunakan Payment Point Online Bank atau PPOB berbasis web. Nah, yang pertama di sini ada deskripsi permasalahan. Pada saat ini, listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang bisa dianggap kebutuhan sangat penting. Salah satu perusahaan listrik negara di Kabupaten Sumeneb, PT PLN Persero, merupakan perusahaan yang dikelola pemerintah untuk mengurus listrik yang menyangkut kepentingan umum dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PLN dari sudut pandang pemasaran masih dianggap seller market. Ada unsur monopoli dalam penguasaan pasar. Nah, walaupun pemasarannya mungkin tidak perlu harus segencar pemasaran perusahaan makanan lainnya, namun PLN harus juga memperhatikan aspek pemasaran lebih luas, antara lain harus tanggap atas keluhan-keluhan pelanggan seperti pencatatan meteran oleh petugas yang tidak akurat, kemudian sistem penagihan yang tidak akurat, sistem pembayaran yang antri panjang. Pelanggan selalu terancam dengan pemutusan listrik dan masih banyak lainnya. Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya. Demikian halnya kepuasan bagi para pelanggan PT PLN Persero juga dipengaruhi berbagai faktor di antara pelayanan, sikap tanggap terhadap gangguan, kemudahan dalam pembayaran tagihan rekening listrik, prosedur pemasangan listrik. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan aplikasi yang memudahkan para pelanggan dalam proses pembayaran listrik menggunakan Payment Point Online Bank. Kemudian pelanggan bisa melihat data transaksi pembayaran dan pelanggan juga bisa mengetahui total tagihannya tanpa perlu datang ke loket pembayaran dan tidak perlu mengantri panjang. Terdapat juga cetak laporan transaksi pembayaran jika pelanggan menginginkan. Semua masyarakat bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi berbasis website ini. Kemudian di 2.2 ini, yaitu teori penunjang. Berikut adalah beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, Payment Point Online Bank. Payment Point Online Bank ini adalah salah satu sistem di mana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman, mudah, dan murah, serta proses yang tidak rumit. Payment Point Online Bank atau singkatan dari PPOB ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real-time 24 jam sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. PPOB yang diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN, PDAM, Telkom, dan lain sebagainya yang bekerja sama dengan hampir semua perbankan. Pelanggan konsumen dapat membayar di mana saja dan kapan saja dengan cara apa saja melalui delivery channel atau sistem aplikasi yang dikembangkan perusahaan penyelenggaraan PPOB dan delivery channel seperti ATM, teller, auto debit, internet banking, dan lain-lain. Kemudian aplikasi tool pemrograman. Di sini ada Visual Studio Code. Visual Studio Code atau bisa disingkat VS Code ini merupakan perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Visual Studio Code ini menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode pintar, kutipan kode, merefaktor kode, pengawakutuan, dan GIF tertanam. Microsoft merilis sumber kode Visual Studio Code ini di repositori GitHub dengan lisensi MIT Code OSS, sedangkan Binaire yang dibangun oleh Microsoft tidak dirilis dengan lisensi MIT dan merupakan perangkat lunak berpemilik. Visual Studio Code pertama kali diperkenalkan di tanggal 29 April 2015 oleh Microsoft di konferensi Build 2015. Versi pratinjau dirilis tidak lama setelah itu. Visual Studio Code dibangun menggunakan aplikasi web Node.js dan kerangka elektron sehingga berjalan bagaikan peramban web Chromium biasa. Ini memiliki beberapa kekurangan seperti pengelolaan RAM yang kurang efisien dan mengingat bahwa Visual Studio Code berjalan di atas kerangka elektron yang bergantung dengan peramban web Chromium. Kemudian ada bahasa pemrograman. Yang pertama PHP atau Hypertext
preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruktur pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda, tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dan PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, NG, dan Lightspeed. Database server. Yang pertama MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak yang bebas, dan shareware perangkat lunak yang berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat kita pakai untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. Seperti yang sudah disinggung di atas, MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS atau Relational Database Management System. Maka dari itu istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada MySQL. Contohnya di dalam MySQL sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Nah, jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kemudian 2.3 penelitian terkait. Nah, berikut penelitian yang membahas tentang perancangan aplikasi atau sistem pembayaran listrik pasca bayar menggunakan Payment Point Online Bank berbasis web, yang kemudian dijadikan sebuah landasan dalam penelitian ini. Yang pertama, pengaruh sistem pembayaran listrik online Payment Point Online Bank terhadap pengendalian internal kas pada PT PLN Persero DJBB. Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui yang pertama pelaksanaan sistem pembayaran listrik online PPOB pada PT PLN Persero DJBB, kemudian yang kedua pelaksanaan pengendalian internal kas yang dijalankan pada PT PLN Persero, dan yang ketiga pengaruh sistem informasi pembayaran listrik online PPOB terhadap pengendalian internal kas pada PT PLN. Di bawah sini terdapat gambar tujuan pokok pengendalian sistem. Di sini ada tujuan pokok sistem pengendalian intern, kemudian menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian intern akuntansi ini termasuk ke sini. Kemudian yang termasuk ke tujuan pengendalian intern akuntansi yang ini. Kemudian ada studi dan implementasi pembayaran PPOB Payment Point Online Bank, studi kasus rekening PDAM Tirta Wening Kota Bandung. Pelayanan pembayaran melalui PPOB bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran tagihan secara online real time sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya double payment. Memberikan banyak manfaat bagi konsumen, misalnya para pelanggan dapat membayar tagihan dengan cepat di seluruh loket yang tersedia. Transaksi dapat dilakukan dengan mudah dengan menunjukkan rekening terakhir, dan keamanan uang konsumen dari transaksi pembayaran rekening dapat terjamin. Untuk meningkatkan tingkat pelayanan terhadap pelanggan dan untuk mengatasi permasalahan di atas, ide untuk pembentukan PPOB sendiri dapat bermanfaat sebagai solusi yang dapat ditawarkan ke PDAM untuk membantu permasalahan yang dihadapi dalam hal pembayaran tagihan pelanggan. Kemudian di sini ada metode dari penelitian di atas, identifikasi masalah, kemudian studi literatur, eksplorasi, kemudian ke communication, modeling, dan construction, dan yang terakhir ada
kesimpulan dan saran, dan selesai. Yang ketiga, aplikasi Payment Point Online Bank atau PPOB menggunakan analisis Design Development Implementation Evaluation atau ADI berbasis web. Payment Point Online Bank atau PPOB merupakan suatu layanan yang menyediakan jasa pembayaran multi-payment di mana pengguna jasa layanan tersebut bisa melakukan berbagai pembayaran, di antaranya listrik PLN, SPIDI, pulsa elektrik, dan lain sebagainya. Listrik dan pulsa elektrik sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa Universitas Telkom. Mahasiswa Universitas Telkom yang tinggal di asrama, mereka menggunakan listrik prabayar, di mana setiap penggunaan listrik mahasiswa harus membeli token pulsa listrik tersebut. Salah satu jasa pembayaran dari Payment Point Online Bank ini yaitu pembayaran listrik PLN, pembelian pulsa elektrik, dan pembelian toko pulsa. Di sini ada perbandingan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terkait di atas sebagai berikut. Jadi di sini untuk penelitian yang pertama menggunakan PPOB dan menggunakan pembayaran online, cetak laporan transaksi, dan view data. Sedangkan di penelitian yang kedua menggunakan PPOB juga, pembayaran online juga, tetapi tidak menggunakan cetak laporan dan juga tidak ada view datanya. Dan yang terakhir, aplikasi Payment Point Online Bank menggunakan ADI ini berbasis web, menggunakan PPOB dan juga pembayaran online, cetak laporan transaksi juga menggunakan, tetapi tidak menggunakan view data. Nah, mungkin segini dulu video kajian pustaka dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.